Shalom, shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi buat sahabat RTL Channel. Pada kesempatan ini saya mau mengomentari tentang materi yang lagi viral ini, tentang ada jin kafir di patung salib. Saya sebagai hamba Tuhan menyatakan setuju dengan pernyataan UAS dan Daniel Mananta, karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa adalah merupakan larangan daripada Tuhan. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ini adalah satu perintah dan larangan daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan UAS, ini satu kebenaran. Saya menonton banyak konten dari hamba-hamba Tuhan, dari apologet, dari para debaters. Apa yang mereka sampaikan itu kok bertentangan dengan kebenaran ya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa karena mereka ingin mencari dukungan dari konten-konten mereka, ingin mendapatkan banyak viewers? Ya, saya tidak tahu. Kalau saya mempelajari dasar argumentasi mereka ini sangat lemah ya. Para apologeter ini banyak dalil-dalil itu yang didasari dari pendapat banyak orang, dari pendapat tokoh-tokoh masa lalu ya. Mereka terlalu banyak baca buku tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan ya. Ada juga yang menyampaikan dasar daripada firman Tuhan tetapi tidak konteks. Nah, kita akan melihat pada sore hari ini apa sebenarnya yang terjadi ya. Sebenarnya podcast UAS dan Daniel Mananta ini saya melihat banyak yang sudah dipotong ya, banyak yang sudah diedit. Tetapi kalau kita benar-benar memahami secara keseluruhan, sebenarnya ini sangat bagus sekali ya. Sebelumnya itu kan dia sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh lagi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, tidak boleh lagi berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut dengan perdukunan, dengan tarot, dengan feng shui, dengan horoskop dan lain-lain ya. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual yang jahat. Ini sebenarnya disebut dengan unclean spirit, seperti yang dikatakan beliau. Kemudian barulah ada pernyataan yang seperti itu, bahwa menurut keyakinannya bahwa di balik patung yang disembah itu ada unclean spirit ya. Perhatikan baik-baik perkataan daripada Daniel. Dikatakan bahwa ketika patung yang dibuat manusia itu disembah, maka disitulah terjadi satu pelanggaran. Maka disinilah orang melanggar firman Tuhan ya. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin, dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open. Dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu, itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law, atau perintah, atau hukum. Jadi, kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga, grace and truth. Gak ada satu hal pun yang gue lakukan di dunia ini, kebaikan seberapa banyak pun yang gue lakukan di dunia ini, yang membuat gue pantas untuk mendapatkan surga. Yang keempat, ini gue gak ngira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gue sama UAS, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gue, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun, atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya, itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Jadi, gue suka banget statement dari UAS bahwa dukun itu menggunakan kekuatan gelap, kekuatan setan, bukan kekuatan Tuhan. Jadi, saat ini gue pengen ngomong khusus sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Lo harus milih satu sih. Lo gak bisa milih 2, gak bisa milih 3, lo harus milih 1. Kalau misalnya emang benar lo mengikuti Tuhan Yesus, berarti udah tuh, gak ada lagi tuh yang namanya astrologi, gak ada lagi yang namanya feng shui atau show, ngeliatin hokinya dari mana, ngelakuin ritual-ritual supaya lu dikasih hoki sama nenek moyang. Udah gak ada lagi. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini, bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah, ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Itu sebabnya ada larangan daripada firman Tuhan bahwa janganlah engkau membuat bagimu patung
yang menyerupai apapun, termasuk salib. Karena inilah yang dicegah oleh Tuhan, di mana seringkali manusia itu mengkultuskan, ya, mengkeramatkan sesuatu dan menjadikan itu satu ilah, menjadikan satu itu sesembahannya dan melupakan Tuhan. Ini berkali-kali, ya, manusiawi kita memiliki satu kelemahan, di mana ketika hal itu menjadi bagian hidup kita, maka itu akan menjadi ilah bagi kita. Termasuk juga mamon juga, ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang mendasari sanggahan mereka, ketidaksetujuan mereka dengan pendapat daripada Daniel, itu mereka mendasari dengan ayat-ayat Alkitab. Malah sesungguhnya itulah yang mendukung, yang lebih menjelaskan kebenaran yang disampaikan oleh Daniel, bahwa ketika patung yang dibuat oleh manusia itu disembah. Nah, ada orang yang memberikan satu argumen, bagaimana dengan tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat, itu kan di atas itu ada yang namanya kerubium, ya. Jadi ada dua kerub itu yang berhadap-hadapan. Nah, apakah itu bukan patung? Pertama, kalau kita melihat bahwa ini adalah perintah Tuhan kepada Musa, ya. Kita harus catat benar-benar bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dan di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk manusia untuk membuat patung dari salib. Tidak ada perintah seperti itu, ya. Yang pertama itu adalah perintah Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan satu alasan tabut perjanjian, bagaimana dengan tabut perjanjian? Nah, kita mau ingin jadi Tuhan, apakah kita Tuhan? Ya, kita adalah manusia, dan membuat tabut perjanjian itu adalah perintah Tuhan, ya. Sedangkan membuat patung dari salib itu tidak ada perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa tabut itu tidak dibuat untuk disembah, dan bangsa Israel sangat mengetahui itu, ya. Itu sebabnya setiap kali ada ritual, ada upacara, ada ibadah yang ada hubungannya dengan tabut perjanjian itu selalu diingatkan Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga pada akhirnya bangsa Israel ini juga jatuh di dalam dosa masalah penyembahan kepada tabut ini, ya. Maka muncullah Yeremia 3 ayat yang ke-16. Tidak ada lagi orang berbicara soal tabut perjanjian Yahweh. Tidak akan diingat orang, bahkan tidak akan pernah timbul di dalam hati. Nah, terlebih lagi ada hamba Tuhan yang merujuk satu ayat tentang perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Ini justru yang lebih menjelaskan pernyataan daripada Daniel dan Uas. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga setuju, ya, dengan pendapat ini, bahwa ketika patung yang dibuat manusia itu disembah, maka di situ akan ada unclean spirit. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bangsa Israel melawan Tuhan dan Musa dengan kata-kata. Mereka mengata-ngatain Musa, mereka mengata-ngatain Tuhan. Dan persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu yaitu sebetulnya hanya masalah makanan dan minuman, ya, masalah roti. Tidak ada roti, tidak ada air. Padahal Tuhan sedang memelihara mereka, Tuhan sedang memberikan mereka makan, dan mereka katakan bahwa makanan ini mana yang diberikan Tuhan. Mereka telah muak, dan masalah inilah yang membuat Tuhan itu sangat marah. Sehingga Tuhan mengirimkan ular-ular tedung di antara bangsa Israel dan memagut setiap orang, dan banyak yang mati karena dipagut ular. Sehingga yang lainnya itu merasa takut, dan mereka katakan kepada Musa, "Musa, berdoalah bagi kami supaya ular-ular ini tidak membunuh kami." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menggantungkan di atas tiang, dan setiap orang yang memandang kepada ular yang tergantung itu, maka mereka akan sembuh. Selagi-lagi kita melihat bahwa ini adalah perintah Tuhan, ya. Kemudian tidak ada perintah untuk menyembah patung, tidak ada perintah untuk menyembah ular itu, ya. Mereka hanya memandang saja kepada ular itu, kemudian mereka akan menjadi sembuh. Jadi tidak ada perintah untuk menyembah ular itu, ya. Pertama itu diperintahkan Tuhan, kemudian bangsa Israel hanya memandang kepada ular itu yang tergantung itu, dan mereka akan sembuh, bukan menyembah ular itu. Lagi-lagi kita melihat ini adalah perintah Tuhan. Tidak ada perintah kepada siapapun dan di ayat manapun untuk membuat salib, baik itu dari batu atau dari kayu, dan disembah. Lagi-lagi saya selalu tekankan bahwa pernyataan daripada Daniel Mananta dan Uas adalah patung. Ada beberapa video yang saya nonton itu sudah dipotong, ya, sehingga pernyataannya menjadi provokatif itu, ya. Pernyataannya menjadi provokatif.
karena tidak ada kata patungnya di situ. Ya, sama halnya dengan Ahok pada saat dia dimasukkan orang-orang kadrun ke penjara. Ya, karena tidak dipakai kata pakai, maka akan berubah artinya. Begitu juga tentang salib, ya. Pernyataan daripada UAS 3 bulan yang lalu dan pernyataan podcast antara Daniel Mananta dan UAS beberapa hari yang lalu itu sebetulnya sama, ya. Bahwa ada unclean spirit, ada roh-roh jahat di balik patung yang dibuat manusia kemudian disembah. Ya, itu pernyataan daripada Daniel. Ketika patung yang dibuat manusia itu disembah. Tetapi kalau patung yang dibuat manusia sebagai karya seni, ya tidak masalah, tidak apa-apa, digantung dimanapun, ya tidak masalah. Tetapi ketika itu dibuat untuk disembah, maka itulah masalahnya. Nah, saudara, ketika bangsa Israel banyak mengalami kesembuhan ketika mereka memandang ular tembaga buatan Musa itu, dan mereka jatuh di dalam dosa karena patung itu menjadi sesuatu yang sakral, telah disakralkan oleh bangsa Israel, telah dikeramatkan oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel lebih jauh jatuh di dalam dosa, dan Tuhan menjadi tambah marah terhadap bangsa ini. Hizkia ketika dia menjadi raja, dia menghancurkan ular tedung itu, ya. Dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa itu, karena pada masa Raja Hizkia mereka masih menyembah ular yang dibuat oleh Nabi Musa itu, ya, menjadi sesembahan mereka. Mereka menyembah patung itu, sehingga Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa itu. Sampai mereka menamai ular tembaga yang dibuat Musa itu adalah Nehustan. Mereka mengidolakannya, mereka menyembahnya. Dan itu jahat di mata Tuhan. Dan itu menjadi dosa besar bagi bangsa Israel. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya berdiri bersama dengan Daniel Mananta, bahwa memang benar ada unclean spirit di patung yang dibuat manusia ketika patung yang dibuat manusia itu disembah. Inilah kalimat yang disampaikan oleh Daniel. Di banyak konten sudah beredar di mana-mana, banyak yang dipotong-potong, ya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa ini satu kebenaran. Ini satu kebenaran daripada firman Tuhan, dan kita harus membela kebenaran firman Tuhan. Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menopang setiap kebenaran yang ada, bukan kebenaran-kebenaran dan pendapat kita yang menjadi pokoknya, dan firman Tuhan itu sebagai pendukungnya. Ini satu hal yang keliru. Biarlah firman Tuhan itu mendasari semua kebenaran, ya, bukan mencari pembenaran, tetapi satu kebenaran. Sebagian besar daripada konten-konten itu hanya mencari pembenaran saja, tapi faktanya kebenarannya adalah firman Tuhan ini, ya. Kita melihat fakta firman Tuhan, bukan fakta dan pendapat daripada orang-orang masa lalu, daripada sejarah-sejarah masa lalu. Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata apa di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu sangat pas dengan pernyataan daripada Daniel, bahwa ketika patung dibuat manusia itu disembah, ya, garis bawahi disembah. Kalau patung dibuat manusia itu hanya sebagai karya seni, nggak masalah. Tetapi ketika patung itu yang dibuat manusia itu disembah, maka akan terjadi unclean spirit. Bukan saja patung, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan di gunung-gunung, di rumah-rumah keramat, ya, di pohon-pohon besar, di sungai-sungai besar, di batu-batu besar, ya, dimanapun dan apapun yang kita pakai sebagai sesembahan kita, itulah yang disebut unclean spirit, ya. Di sana ada banyak roh-roh jahat, dan semua orang Kristen tahu itu, ya, bahwa kalau kita menyembah patung, bahwa kalau kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, ya, maka akan ada banyak unclean spirit yang bercokol, yang bersarang di sana, dan hidupmu akan sial, hidupmu akan hancur. Lebih baik kita ikut saja kebenaran firman Tuhan. Jangan percaya kepada siapapun yang menolak kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran yang disampaikan bertentangan dengan kebenaran daripada firman Tuhan itu adalah pendapat yang sesat, sekalipun dia dari kalangan akademisi. Itu patut kita tolak, karena firman Tuhan itulah satu-satunya pegangan kita hari ini yang akan menjamin dan membawa kita kepada keselamatan, bukan pendapat orang. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua dan meluruskan setiap kebenaran daripada firman Tuhan. Kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.